Pantes aja Malaysia itu bisa sejahtera kan? Karena pajak mobil. Oh, masa iya laptop buat sekolah yang harusnya bantu anak buat belajar malah jadi ladang korupsi? Hah? Ini gimana sih konsepnya? Apakah negara berpikir yang ikut job fair kemarin itu karena FOMO? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Romlia Pratama. Teman-teman sahabatku semuanya, gimana kabar kalian? Mudah-mudahan kalian semuanya baik-baik saja beserta keluarganya di sana. Teman-teman sahabatku, buat kalian yang baru gabung, yang baru nonton video ini, silahkan di subscribe dulu, di like dan di komen guys. Buat teman-teman sahabatku yang udah mendukung support channel ini, terima kasih. Mudah-mudahan kalian semuanya diberikan keberkahan umur, keberkahan rezeki, dimudahkan segala urusannya, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman sahabatku semuanya, seperti biasa guys, kita akan reaction beberapa video yang lagi viral. Seperti apa videonya? Ini dia guys. Pantes aja Malaysia itu bisa sejahtera kan? Karena pajak mobilnya, khususnya Avanza nih, di Indonesia itu mencapai 4 juta rupiah. Sedangkan di Malaysia cuma 385 ribu rupiah. Padahal mobilnya sama persis. Kok bisa ya? Bedanya sejauh itu nih? Itu dia, jadi di Indonesia ini pajak kendaraan itu terdiri dari beberapa komponen. Banyak loh, ada pajak kendaraan bermotor, sumbangan wajib dana kecelakaan, dan kalau mobilnya ganti nama pemilik alias balik nama, itu bisa ngeluarin jutaan rupiah. Bedanya kalau di Malaysia nih, pajaknya itu sederhana banget. Pajaknya cuma dihitung dari kapasitas mesin mobil dan biayanya murah banget. Balik nama cuma sekitar 500 ribu rupiah. Jadi nggak heran pajak mereka ringan banget dibandingkan Indonesia. Tapi kenapa pajak di Indonesia itu sangat berat? Jadi alasannya, pajak kendaraan itu jadi sumber utama pendapatan untuk pemerintah daerah. Jadi pemerintah pengen mengendalikan jumlah kendaraan biar nggak bikin macet dan polusi. Nah masalahnya sistem perpajakan kita juga udah lama nggak diperbarui. Ya kalau berbicara pajak sih emang gitu ya di Konoha ini. Ato cari wong Jawa iku ato Mas. Ato. Lek Malaysia sampai Indonesia itu. Memang jauh guys, bedanya itu memang jauh. Kita nggak usah ke mobil deh, nggak usah ke kereta deh. Ke moto aja udah, ke motor. Waduh, jauh banget. Di sana itu mau motor apa aja ya. Kamu itu hari gue tuh buat ini ya, buat motor punya adekku. Itu bukan 3 motor ya. Kalau di sini kan Rotex lain, terus nomor plate tuh 5 tahun sekali harus sambung, harus tukar gitu ya, harus tukar. Habis itu tukar nama, itu hari gue buat 3 tukar nama, Rotex dengan nomor plate. Itu 3 itu habis sekitar 1.500.000-an lah, 1.400.000 lebih sebenarnya. Cuman ya kalau di ringgitkan itu sekitar 480 ringgit lah gitulah. Lebih kurang itulah. Itu moto guys. Moto. Moto, dan motonya itu bukan moto yang mahal lah. Bukan moto mahal. Kalau di sini tuh Honda Beat. Sama lah di Malaysia tuh juga ada Honda Beat gitu. Dan pajaknya Rotex, buat Rotex, sambung Rotex itu 2 ringgit aja di Malaysia. Bener, 2 ringgit aja guys gitu. Di sini gua habis 1.500.000. Kan jauh bedanya, tahu nggak? Di Malaysia itu tuh hanya 7.000 kalau kita mau sambung. Kalau tukar nama mungkin habis dalam berapa ya? 100 lebih lah mungkin lah ya. 100 lebih dalam 300-an ribu lah. Di sini gua habis 1.500.000. Bayangin. Beda jauh nggak? Padahal gaji rata-rata di Malaysia itu lebih tinggi daripada gaji rata-rata di Indonesia. Tapi kenapa lebih murah di Malaysia pajaknya ketimbang di gaji yang rata-rata lebih rendah dari Malaysia? Di Indonesia kan lebih rendah dari Malaysia. Apalagi gaji UMR di Jember ini, waduh sangat rendah guys. 2 juta berapa ya? 2.300.000 atau 2.200.000 gitu. Gaji UMR di Jember di tempat gua guys. Aduh, ya Allah ya Rabbi. Ya seperti itulah. Mau gimana lagi? Mau gak mau, sebenarnya kalau kita mau belajar sama Malaysia, kalau kita mau meninggalkan gengsi kita, mungkin kita akan sama.
sama-sama maju seperti Malaysia gitu. Kita berlanjut ke video yang selanjutnya guys. Ini dia guys. Oh, masa iya Ini deh, laptop buat guys. sekolah yang harusnya bantu anak buat belajar malah jadi ladang korupsi? Kejaksaan Agung Ini masalah pendidikan resmi lagi mengumumkan nih. bakal periksa Nadiem Makarim Lagi teman-teman viral nih. soal kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook yang nilainya nyampe hampir 10 triliun rupiah. Ini pengadaan dari tahun 2019 sampai tahun 2023 yang katanya buat program digitalisasi pendidikan. Tapi ternyata dari hasil penyidikan teman-teman muncul indikasi kuat kalau pengadaan ini nggak bener-bener didasarkan kebutuhan lapangan. Masalahnya dari awal tim teknis itu sebenarnya nyaranin pakai laptop Windows karena lebih fleksibel. Tapi tiba-tiba entah kenapa malah dipaksain harus Chromebook. Yang mana itu butuh internet stabil kan? Yang lebih mirisnya lagi ada dugaan permufakatan jahat antara pihak kementerian dan tim teknis biar Chromebook ini bisa dipilih. Padahal udah tahu hasil uji cobanya itu nggak optimal. Dan yang bikin makin panas, apartemen 2 staf khususnya Nadiem Makarim itu FH dan JT udah digeledah. Banyak barang bukti disita katanya. Ini bukan lagi soal proyek gagal Pak, tapi soal niat jahat dari awal buat mainin anggaran pendidikan. Kita harus kritis, harus jelas. Kalau bener ini terbukti, ini bukan cuma soal duit rakyat yang kebuang teman-teman, tapi soal masa depan pendidikan anak-anak Indonesia yang dikorbanin demi cuan semata. Kita tunggu aja ke depannya apakah Kejagung bakal benar-benar berani usut tuntas, termasuk periksa Nadiem Makarim sampai ke akar-akarnya. Share pendapat kalian, drop komen teman-teman. Di negara-negara jiran kita, di Malaysia, Singapura, dan Brunei, itu lagi mengembangkan gencar-gencarnya, mengembangkan pendidikannya gitu. Di kita, malah habis-habisan untuk mengkorupsi di dunia pendidikan kita. Itulah pendidikan kita. Kenapa nggak maju-maju? Mungkin pemerintah ini lupa ya. Mungkin Pak Menteri ini lupa. Kalau di banyak tempat di negara kesatuan Republik Indonesia ini banyak sekolah yang hancur. Banyak sekolah yang tidak terawat. Banyak sekolah yang jauh dari kata baik. Jauh dari kata baik. Mungkin mereka lupa. Ya, mungkin mereka lupa untuk itu. Kenapa? Kenapa banyak sekolah yang hancur seperti itu? Kenapa dibiarin? Kenapa dibiarin coba? Malah buat program yang gak masuk akal hanya untuk dikorupsi. Gimana sih pendidikan kita mau maju? Gak maju-maju kan sampai sekarang. Kita itu di dalam dunia pendidikan itu sangat ketinggalan jauh, tahu nggak? Nggak usah jauh-jauh deh, nggak usah jauh-jauh kita bandingkan dengan negara lain. Sesama di dalam negeri aja kita kalah. Sekolah negeri kita, sekolah kerajaan kita kalah dengan sekolah-sekolah swasta. Sekolah Muhammadiyah itu jauh banget. Ini sama-sama SD, sama-sama masih dasar. Itu kita sekolah negeri kita itu masih kalah jauh gitu ya. Nggak usah keluar negeri deh. Apalagi kita bandingkan dengan Malaysia. Di Malaysia tuh budak-budak kecil tuh sudah berbahasa Inggris. Sudah pokoknya kemajuannya tuh sangat. Waduh. Gue sampai nggak tahu deh. Gue nggak tahu deh mau mengkritik apa nih sama pemerintah kita nih. Karena nggak kurang sebenarnya. Nggak kurang sebenarnya guys. Kita kritik sudah, kita demo sudah, kita gitu, sudah gini, sudah. Masih aja seperti itu. Sebenarnya negara ini mau pada apa sih? Maju. Nggak mungkin maju kalau seperti ini terus. Pendidikan dikorupsi. Zakat dikorupsi. Itu dikorupsi. Ini dikorupsi. Semuanya dikorupsi. Mau maju. Kita berlanjut ke video yang selanjutnya guys. Ini dia guys. Hah? Ini dia gimana guys. sih konsepnya? Apakah negara berpikir yang ikut job fair kemarin itu karena FOMO? Karena pengen wisata? Enggak, mereka ricu-ricuhan karena susah nyari kerja. Apakah negara nggak percaya data IMF? Soal Indonesia adalah peringkat 1 pengangguran tertinggi di ASEAN. 2006 bakal jadi tertinggi di Asia. Apakah negara nggak pernah melihat data bahwa rasio lapangan pekerjaan kita adalah 0,0041 alias 4 lowongan pekerjaan untuk 1000 pelamar. Sejomplang dan separah itu. Bullshit janji pemerintah soal 19 juta lapangan pekerjaan. Dulu bokapnya Gibran juga pernah ngomong hal yang sama. Membuka jutaan lapangan pekerjaan lewat Omnibus Law Cipta Kerja. Endingnya, undang-undang ini malah bermasalah dan membuat banyak sekali PHK dan juga pengangguran.
Bullshit pokoknya. Gue cuman pengen bilang, satu, pengangguran yang sangat masif di suatu negara itu bukan karena individunya yang malas, tapi kegagalan sistemik negara menciptakan kesejahteraan buat warganya. Jangan mau digaslight pemerintah kalau mereka ngomong kalian malas. Kedua, statistik pengangguran tertinggi di ASEAN itu bukan cuma angka. Dia nyata tersebar di seluruh Indonesia. Cikarang kemarin cuma jadi simbol aja, padahal ini terjadi di mana-mana. Ketiga, ini menyebalkan untuk didengar. Tapi pengangguran di negara dunia ketiga seperti Indonesia emang dirawat, teman-teman. Tujuannya apa? Menciptakan upah buruh yang murah. Ya kan? Semakin dikit pekerjaan, semakin banyak pelamar pekerjaan, orang-orang yang berhasil masuk pekerjaan, bosnya tinggal bilang, ya kalau kamu di sini nggak puas, kalau kamu di sini protes sama gajinya, kalau kamu protes sama cara kerja saya, keluar aja. Masih banyak yang mau kok. Sehingga buruh murah itu dirawat. Dan negara merawat ini. Kenapa? Karena investor butuh buruh murah. Negara memprovide itu, ya investornya ngasih banyak duit lah ke negara. Happy semuanya. Yang elit, yang rakyat kesusahan semua. Susah udah berharap pemerintah empati soal isu pengangguran ini. Toh mereka aja kerja dapat bagi-bagi jabatan. Mereka aja kerja dicariin sama bapaknya. Gimana mau empati? Gak tahu juga sih apa yang dipikirkan sebenarnya sama pemerintah kita ini. Gak lihat data atau gimana sih, iya. Heran juga sih, bener. Ketika ada data yang keluar dari orang lain gitu ya, membuat data di Indonesia tuh seperti apa, kemiskinannya seperti apa, terus penganggurannya seperti apa. Pokoknya ada data dari luar itu dibantah sama pemerintah kita seakan-akan ada buat data tandingan gitu, buat yang lebih rendah gitu. Itu kebiasaan dari pemerintah kita, bukan membenahi diri, bukan memperbaiki diri gimana caranya pengangguran kita itu semakin rendah, kemiskinan kita itu semakin rendah. Bukan cari solusi untuk itu, tetapi malah cari cara untuk membandingkan data itu dengan data pemerintah. Cerdas kan pemerintah kita, bagus kan pemerintah kita. Aduh ya Allah ya Rabbi. Dan prediksi dari IMF nih, 2026 kita akan jadi yang tertinggi nih di Asia, bukan di ASEAN lagi. Ya. Tapi di Asia, sekarang masih di ASEAN. Nanti di 2026 ini akan meningkat menjadi nomor 1 di Asia. Bayangkan. Masa kita juara terus sih? Iya bagus kita juara, champion itu bagus. Tapi bukan dalam hal seperti ini guys. Aduh ya Allah. Gak tahan gue. Sampai sakit perut gue guys. Bener, bukan mengetawakan negara gue guys, tapi kelucuan dari pemerintah kita itu buat gue sakit perut guys. Bener. Aduh ya Allah ya Rabbi. Terima kasih buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa guys, selawat.